Luar biasa, siap untuk diberkati dengan firman Tuhan? Wah, coba sekali lagi, siap untuk diberkati firman Tuhan? Yang siap berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tahukah kita bahwa sejak awal tahun 2020, peradaban manusia itu sudah melangkah di dua dunia. Kita ini hidup berdampingan dengan dunia meta. Dan ini bukan games. Nanti kita akan bongkar satu persatu, kita ada buktinya bahwa ini bukan games, dan iblis tidak tinggal diam dalam dunia yang baru. Kita akan flashback sebentar bagaimana peradaban manusia sudah digiring masuk ke dunia metaverse. Dulu, sebelum pandemik, kita bertemu selalu offline, benar? Ada yang sebelum pandemik sudah online? Semua pekerjaan rasanya masih offline ya. Mau sekolah pun, mau les, mau ke kantor, keluar mobil, motor, at least kita pakai ojol. Benar ya? Kita semua harus keluar. Mau ikut seminar, sertifikasi, harus keluar biaya. Kita harus booking hotel, booking akomodasi. Dan itu biayanya tinggi. Mau beli barang, belanja, harus keluar rumah. Tetapi sekarang, beli belanjaan praktis online. Tinggal buka aplikasi, pilih lewat gambar, check out, selesai. Tinggal tunggu, barang datang. Mau les, mau seminar, sertifikasi, sekarang jauh lebih murah daripada sebelum pandemik. Dan kebanyakan kita pakai apa? Zoom. Good. Kalau dulu ya guys, zamannya Kak Bani ikut-ikut sertifikasi kompetensi, itu untuk biaya transport saja, itu juga 3 juta, 4 juta sendiri. Belum biaya untuk menginap di hotelnya, belum biaya untuk sertifikasi sendirinya. Jadi sekali sertifikasi kompetensi dengan ujiannya, itu bisa menghabiskan biaya kurang lebih 10 juta. Sedangkan sekarang, karena kita sudah berdampingan, kaki kita sudah melangkah satunya di dunia meta dan satunya di dunia nyata, jauh lebih murah kita untuk mengambil sebuah sertifikasi profesi. Tokopedia ini menjadi toko yang benar-benar jadi rujukan kita ya. Tokopedia ini didirikan tahun 2009 oleh William Tanuwijaya dan lihat dalam berita seluler.id 22 April 2021. Jadi teman-teman di sini yang masih muda, perhatikan tanggalnya, perhatikan peristiwanya. Nanti teman-teman akan tahu apa artinya metaverse. Tokped menduduki peringkat 94 dari 500 perusahaan teknologi dengan pertumbuhan tercepat di Asia Pasifik. Tokopedia pun menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar tahun lalu, 2021 ya. Peringkat ini didasarkan pada persentase pertumbuhan pendapatan selama 3 tahun, yaitu kurang lebih tahun 2018-2019. Tokopedia tumbuh 608% selama periode ini. Dan secara keseluruhan, perusahaan yang mendapatkan peringkat dalam Deloitte Technology Fast 500 Asia Pacific 2020 memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata 551%. Gila bener ini ya. Dan tahun 2009 berdirinya. Saya masuk Tokopedia, punya toko di situ 2017. Itu masih ketinggalan 8 tahun. Dan boomingnya, CNBC Indonesia, Klik, menobatkan Tokopedia menjadi the best e-commerce 2021. Tokopedia boomnya 10 tahun. Perhatikan ya, lihat angka ini adalah angka statistik, ini bukan angka games. Saya sekali lagi tekankan, kita di sini tidak berbicara masalah games. Ini statistik science. So kalau kalian masih berpikir ini tentang games, Anda mungkin terlalu banyak menghayal. Halu. Nah katanya Koko Doni halu. Perhatikan ya, Tokopedia 10 tahun. Kita tadi mengatakan kalau sertifikasi bisa pakai Zoom. Kalau sekolah bisa pakai Zoom. Zoom didirikan tahun 2011 oleh Eric Yuan dan lihat tahun 2020 boom.
Semua pakai Zoom. Berapa tahun? Berarti boomnya 2011 ke 2020? Halo? 9. 9 ya. Tokopedia tadi? 10. Enggak ada yang nyangka ya. Zoom 2011 sampai 2020, 9 tahun. Tokopedia 2009 sampai 2019. 2020-nya dia boom, 10 tahun. Sekarang muncul tanda tanya besar dalam kehidupan kita. Siapa yang menyangka? Kalau tahun itu, kalian semua yang di tempat ini, sekarang aplikasi sedikit-sedikit Tokped. Benar? Kadang Shopee. Kita nggak bisa berbicara masalah ngayal, sudahan. Ini berbicara masalah fakta. Bahkan anak saya yang kecil kalau dengar lagunya Shopee, Shopee COD bisa hafal. Nah, yang ketawa ini sering di Shopee nih. Yang diam-diam lebih pakar lagi. Dari sekolah, kuliah, les onsite jadi les online, dunia maya. Jadi kalau kita masih punya anggapan lagi, sekali lagi itu games, itu salah besar. Kita ini sekarang sudah digiring masuk dalam dunia metaverse, dunia VR, dunia AR, atau dunia maya yang dibuat nyata. Nggak pernah tahu ya, kita pakai Zoom, bisa ketemu dengan orang luar negeri, bisa ketemu dengan orang luar kota. Salah satu anak dari teman saya itu sudah mempunyai Zoom perkumpulan Bible, itu bisa 400 orang dan nasional dan luar biasa. Gila itu. Lihat, berkumpul aja bisa lewat Zoom, berarti sudah dunia maya. Kita semua ini sedang dibiasakan, garis bawahi kata dibiasakan untuk masuk dunia meta. VR, AR, beserta kelengkapannya, baik itu melalui games, ini adik-adik yang masih main games, contohnya Fortnite, Roblox, itu sudah tipe-tipe metaverse yang simple. Ataupun melalui dunia pekerjaan seperti Tokopedia dan Zoom. 2 minggu yang lalu, 8 Januari kita membahaskan metaverse sebuah peradaban baru untuk manusia. Atau saya sebut itu sebagai dunia baru bagi manusia. Dan dalam 2 minggu terakhir ini dia, fakta-fakta yang muncul. Video pertama, tolong disetelkan. Ini Samsung, ya merek handphone Samsung. Saya bacakan dalam bahasa Indonesianya aja, Samsung. Buka gerai atau toko di dunia metaverse. Video pertama. Samsung is opening a metaverse store in Decentraland. Okay, go inside. Let's see what. Okay. So this is like the whole experience. There should be other people in here. Oke, sekarang ini video kedua. H&M yang sering ke mall pasti tahu ya. Ini dia buka gerai di dunia metaverse melalui Chic City. Ada final sale-nya juga. Mereka sedang membuat dunia baru. Jadi kita kalau belanja nantinya, lihat ya statistiknya tadi, Tokopedia Zoom 10 tahun kan. Kemungkinan besar statistik itu 10 tahun terjadi teknologi. Berarti dalam beberapa tahun ke depan ini, mereka sudah mempersiapkan, kita nggak perlu ke mall, tinggal pakai VR, AR, masuk di dunianya mereka, pilih baju, avatarnya kita, dipakaikan bajunya, klik bayar, dikirim ke rumah kita. Teknologi itu bisa diraba, statistiknya bisa diraba. Teman-teman yang bidang IPA, nah ini pasti senang bidang-bidang statistik. Dan pertanyaan saya sekarang, bagaimana dengan dunia gereja? Apakah dunia gereja sudah siap? Apakah kalian sebagai anak-anak muda sudah siap menghadapi metaverse? Dunia gereja sudah ada di metaverse. Siapa yang sudah pernah masuk gerejanya? Sudah pernah kunjungi? Belum ya? Kita lihat ya faktanya ini. Yo, today I went to the metaverse and I went to the church. Gereja pertama. Whatever, you are welcome. A lot of testimonies of people who you would not think became saved, who actually got baptized here. So it's like cool. It's what God's doing. You guys do baptisms online too? There's a waterfall. Ada tempat baptisnya juga. And some people actually came here and got
baptized. So they have a waterfall behind the church. I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So Drumsy, rise up again into new life. I think we should all celebrate Drumsy. Oh, and the water's gone. SpongeBob! Dan ada SpongeBob-nya di situ. Ya, ini kenyataan loh ini fakta. Kita kalau orang-orang Kristen, anak-anak muda di tempat ini nggak siap, betapa mudahnya ya iblis itu narik kita, masukkan dunia metaverse, Anda lenyap selamanya loh. Oleh sebab itu, hari ini, sore ini, kita akan bongkar. Trap-nya itu seperti apa? Kalau 2 minggu lalu kita sudah belajar mengenai sifatnya dosa di metaverse. Hari ini kita akan belajar bentuknya. Beberapa minggu yang kemarin rame juga ya NFT. Ada yang sudah main NFT di sini? Nah kan, lihat perkembangan teknologi itu luar biasa. Mendapatkan uang dari NFT, dari dunia meta. Gosali Everyday di akun OpenSea pada Sabtu 15 Januari 2022. Bahkan berita ini guys, The Straits Times telah menerbitkan artikel berjudul Indonesian Student Service Fetch $1 million in NFT sale. Gila ya, NFT loh itu. Fenomena Gosali ini, orang jual NFT, bahkan sampai membuat orang lain tertarik. Kalau Gosali bisa mendapatkan uang, aku ya bisa. Akhirnya apa yang dijual? Nih lihat, klik, selfie KTP, hingga lemari. Lihat, sebuah fakta menarik ya, betapa dunia itu begitu menggiurkan, sampai ini selfie KTP loh, dijual. Padahal KTP itu kan identitas yang rahasia yang nggak boleh orang tahu, apalagi beredar di dunia maya seperti itu. Kalau ini coba klik, nah ini masih oke ya, foto koruptor Indonesia dijual. Ini langsung jadi internasional itu ya, foto koruptornya dijual tuh. Nah, berita yang terakhir yang kalian sudah join di HOW, WA, pasti sudah baca. Suara.com, Kamis 20 Januari 2022, berarti 2 hari yang lalu. Metaverse dan Web 3.0 akan dikenalkan di Program Nasional Literasi Digital. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, Dedi Permadi menyebutkan pengembangan Web 3.0 dan Metaverse perlu diperkenalkan dalam Program Nasional Literasi Digital karena kedua segmen tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi di tengah perkembangan era digital. Menurut Dedi, Web 3.0 dan Metaverse berkembang bersamaan dengan upaya Indonesia yang masih meliterasi masyarakat di ruang digital agar bisa terhindar dari konten-konten negatif. Tantangannya adalah memastikan orang tidak hanya bisa memakai internet dan memakai media sosial, tapi bisa menggunakan itu untuk tujuan positif serta produktif. Ini Metaverse merupakan program pemerintah ke depan loh. Jadi kalau kita masih berpikir Metaverse adalah permainan, konyol. Web 3.0 itu apa? Saya tidak bahas di sini Web 3.0, masih ada istilah revolusi industri 5.0, bagi teman-teman yang di bidang industri yang sudah bekerja, ada Society 5.0. Saya nggak bahas di sini, kita hanya membahas di sini adalah jebakannya. Nanti kapan-kapan kita bahas yang tentang Society 5.0 dan revolusi industri. Ya kebetulan saya juga lama di industri, banyak pelatihan di industri dulu, yang masih industri 3.0. Ketika sudah industri 4.0 sudah masuk robot, nah ini sudah mulai berkurang. Jadi teman-teman bisa kapan-kapan kita cerita-cerita ya. Bentuk kejahatannya sekarang, jadi ini benar-benar serius ya, Metaverse ini benar-benar serius. Bukan khayalan dan bukan games, karena Kominfo pun sudah masukkan program itu di program nasional. Bentuk kejahatannya ya, sekarang scams, penipuan. Klik, oke, ini, kripto. Ini salah satu bentuk kejahatannya, penipuan. Ini NFT Indonesia, ini sampai rame nih.
Teman-teman kalau mau masuk silakan, jadi bisa belajar banyak supaya apa? Supaya kita ini, pengetahuan kita ini benar. Ya. Kita kalau sejak muda nggak mau pengetahuan, terus menganggap pengetahuan itu sebagai suatu khayalan, salah besar. Pengetahuan harus diimbangi dengan firman Tuhan, yes. Tapi kalau Anda hanya pengetahuan saja, ateis Anda. Tapi kalau firman Tuhan tok, Anda akan menjadi orang yang aneh. Nggak bisa memenangkan banyak orang. Oleh sebab itu, teman-teman yang hadir di Youth Pro X HFC Kota, gunanya untuk bisa mengetahui pengetahuan dengan baik, landasannya firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya banyak jiwa-jiwa muda teman-teman kita ini bisa diselamatkan. Plagiat, pencurian hasil karya, ada teknologi yang namanya deepfake. Coba klik. Nah ini kalau ini cyberbullying, dikata-katain fat, fake, nerd, boring, ugly, weak. Siapa di sini yang pernah ngalamin cyberbullying? Tidak ada? Jangan sampai dari teman-teman jadi pelakunya ya. Kemudian ada deepfake. Ini lihat ya, ini originalnya, ini deepfake-nya. Ini orang aslinya. Kalau originalnya saya tutup, orang aslinya saya tutup, itu nanti teman-teman nggak akan bisa bedain loh. Kenapa KTP tidak boleh disebarkan? Karena ini. Suatu saat, jebakan bagi kalian, ya salah satunya deepfake ini. Wajah palsu, suara palsu, dipakai identitasnya untuk menghancurkan kalian. Sebuah riset dari MIT Technology, ya, the metaverse has a growing problem already. Jadi ini sudah ada pelecehan seksual di dunia metaverse. Oh, ini 16 Desember 2021. Ini baru guys, kita bahasnya metaverse 8 Januari. Ini 16 Desember dia sudah terjadi pelecehan seksual. Teman-teman bisa baca hal-hal lainnya di researchgate.net, lebih dari 135 juta publikasi penelitian di situ, statistik mulai engineering, dari mathematics, biology, computer science, social science, etc. Banyak sekali di situ ya. Teman-teman bisa baca forbes.com atau trtworld.com. Nah, hari ini kita akan bahas tentang jebakan dosanya atau trapping. Kejadian 4 ayat 1 sampai yang ke-9. Tapi sebelum kita baca, saya akan flashback sebentar tentang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ingat ya, manusia diciptakan itu serupa dengan gambar Allah, suci, kudus, pikirannya bagus, tidak ada selewengan, tinggal di Taman Eden yang sempurna, kerjanya enak. Kemudian gara-gara mereka berdosa, maka mereka diusir dari Taman Eden, masuk ke dunia baru mereka, peradaban baru mereka, dan Taman Eden dijaga oleh kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Dan mulailah Adam dan Hawa dalam peradaban dunia yang baru. Harus mulai usaha sendiri dengan penuh perjuangan. Tapi apakah dosa berhenti sampai di Adam dan Hawa? Tidak. Itu sifat dosa. Jadi kalau dari Taman Eden sudah berdosa, masuk ke bumi berdosa, berlanjut sampai sekarang, masuk di metaverse, sudah ada dosa di metaverse. Cara kerja dosa itu bergerak cepat sampai Anda mati rohani. Setelah Anda mati rohani, jauh dari Tuhan, sudah tinggal menunggu mati jasmani dan binasa. Upah dosa itu adalah maut. Dari maut, neraka, siksaan kekal. Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemarin kita belajar tentang sifat dosa, 5M, coba klik. Yang pertama adalah menarik panca indera, memainkan imajinasi, menimbulkan egoisme, membuat kematian rohani, membuat penderitaan dan kematian jasmani. Dan kita tahu tadi cara kerja dosanya, cepat ya. Jadi panca indera, memainkan imajinasi, menimbulkan egoisme, dia sampai di kematian rohani. Begitu Anda mati rohani, setan tenang-tenang. Tinggal nunggu buahnya dipetik, tinggal nunggu Anda mati aja. Karena kalau sudah mati rohani, itu tinggal sudah nunggu binasa, kapanpun Anda bisa mati. Di sini saya nggak menakut-nakuti loh, ini fakta loh. Berapa banyak orang muda juga, berapa banyak manusia meninggal usia muda juga. Sekarang kita bahas tentang kemasan dosanya, atau 3P. P yang pertama adalah pride, P yang kedua adalah power, P yang ketiga adalah pleasure. Dan ini dia jebakan dosa. Jebakan 3P ini tidak berdiri sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, dosa itu bisa masuk
melalui pride Anda, atau bisa masuk melalui power Anda, atau bisa masuk melalui pleasure. Tidak harus dari pride dulu dosa itu masuk. Bisa yang diserang dosanya adalah pressure-nya dulu. Baru dia lari ke power. Mari kita baca Kejadian 4 ayat 1 sampai yang keempat. Kejadian 4 ayat 1 sampai yang keempat. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kejadian 4 ayat kedua. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain. Ya, jadi Kain, Habel. Kain lahir dulu, kakaknya Habel adiknya. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Dan disinilah jebakan dosa mulai dijalankan. Lihat, Kain dan Habel, Kain kakaknya, Habel adiknya, sama-sama punya kerjaan sendiri-sendiri. Waktu mempersembahkan korban, yang punyanya Habel diterima Tuhan, yang punyanya Kain tidak diterima Tuhan. Ingat cara kerja dosa tadi, bergerak cepat sampai mati rohani. Yuk, yang pertama tentang pride. Kejadian 4 ayat 5 sampai yang ke-7. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat yang ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ketika Kain mulai panas, yang disinggung sama iblis apanya tadi? 3P tadi? Pride. Loh, persembahanku gak diterima. Wih, awas Sun yo. Ya, saya bahasakan bahasa Surabayanya. Awas Sun yo. Gendeng pek. Persembahanku gak diterima pek. Pride-nya. Lihat sifat dosa panca indera, karena Kain melihat, dia langsung imajinasi, kurang ajar ya Habel. Emosi egoisnya ditimbulkan, langsung di saat itu kalau diteruskan mati rohani. Dosa itu merusak gambar Allah. Kejadian 1 ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka, catat baik-baik ya, berkuasa atas apa? Ikan, burung, ternak, dan seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Manusia tidak diciptakan untuk menguasai manusia. Hati-hati. Maka itu, ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu firman Tuhan 3.000 tahun yang lalu sudah seperti itu. Hebat ya. Alkitab kita itu kejadian sudah 3.000 tahun yang lalu. Sains banget tuh, sumbernya segala hukum, sumbernya segala ilmu sosial, PPKN, ini. Manusia itu tidak dipakai, diciptakan untuk menjajah temannya. Manusia tidak dipakai dia untuk membunuh temannya. Manusia tidak dipakai untuk membuli temannya. Tetapi manusia dipakai untuk mengolah. Dan Kain ini terjebak. Pride-nya kena, gambar Allahnya dirusak sama iblis. Tek. Apa yang terjadi? Lihat apa yang terjadi pada Kain. Kain mau menguasai Habel. Rusak gambar Allahnya. Di sini teman-teman yang suka ngerjai temannya, ya, nyembunyikan barang temannya, terus buang sampah sembarangan. Jangan diomong loh ya. Buang sampah sembarangan itu merusak lingkungan toh. Tadi firman Tuhannya apa? Mengelola, mengusahakan toh. Anda buang sampah sembarangan, merusak. Terus bagi yang sudah kerja nih,
atau yang tergabung dalam organisasi apapun, mau itu non-gereja ataupun organisasi gereja, Anda bangga dengan jabatan, Anda suka menjelekkan orang lain, Anda sebagai seorang atasan, marketing, sales marketing, atau sales manager, terus punya anggota salesnya, terus Anda maki-maki, goblok gitu aja enggak bisa. Kamu tuh usia berapa? Ngomong gitu enggak bisa. Ayo, ini dunia nyata ya. Saya banyak di industri, banyak menghadapi hal seperti itu. Orang dirusak, orang merasa bahwa pride-nya ini harus diperhatikan orang lain. Aku atasan, secara organisasi aku lebih tinggi dari kamu siapa? Kamu lebih pintar, oh enggak bisa, jangan. Kalau bisa kamu bodoh terus. Kalau enggak kamu naik, aku kalah. Terus kemudian apa? Ngerasani orang, gosip, ya, cari muka. Itu apa? Itu pride. Anda enggak mau kalah sebetulnya. Kita dapat teman kreatif, terus dia lebih kreatif dari kita, mungkin tim musik, dapat pemusik lebih hebat dari kita, terus kita mulai merasa, waduh, jangan-jangan nanti aku digeser. Terus kita yang sebagai seorang senior, udah nggak usah dikasih tugas lagi, jangan dia. Itu pride-nya kena. Dosa membuat manusia kehilangan jati diri. Kejadian 4 ayat yang ke-7b. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dosa itu membuat kita ragu akan jati diri kita. Ketika Anda melakukan bullying atau Anda sebagai korban, itu dosa sudah menghancurkan. Jati diri Anda pasti goyang. Wah iya, bener enggak aku ya? Ini jangan-jangan aku memang benar, aku enggak bisa apa-apa ini. Berapa banyak kita kalau gurau ke temannya ya, jaga mulutnya. Jangan sampai gurauan kita ini melanggar ini loh tadi ya, pride-nya orang. Itu sudah dosa banget. Kamu gitu aja enggak iso. Wah, gak main ini. Hati-hati loh guys. Peringatan Tuhan menandakan Kain sudah mulai kehilangan jati diri. Sama Tuhan sudah diingatkan kan, awas ya, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tapi kamu harus menguasai. Supaya apa? Enggak kehilangan jati diri. Tuhan mengingatkan agar Kain harus menang atas dosa. Lihat, jebakan dosa dari pride untuk Kain. Sekarang pertanyaan kita, jalannya dosa mau kemana dari peristiwanya Kain? Pride ke power atau pride ke pleasure? Yang kedua, Kejadian 4 ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Berarti kalau kita lihat tadi dari pride, dosanya jalan kemana? Power. Ingat ya, dosa kalian sejak muda ingat. Kalau kalian jatuh dalam dosa, tidak cepat berbalik. Dosa itu jalan loh. Dari dosa yang satu ke dosa yang lain. Ketika Anda kena di dosa pride, pilihannya ada dua, mau ke power atau ke pleasure. Dan Kain dosanya lari ke power juga. Jadi ada dua loh. Power berbicara tentang kekuatan, kekuasaan, otoritas, kemampuan, bahkan kekayaan. Kain merasa dirinya dia lebih berkuasa dari Habel karena dia adalah kakaknya Habel. Kain menggunakan otoritasnya atas Habel. Jadi kan merasa toh kakak-kakak di sini yang punya adik, jangan kerjain adiknya ya. Ini bukan permintaan saya, ini permintaannya firman Tuhan loh. Jangan menggunakan otoritas Anda sebagai kakak untuk ngerjain adikmu. Terus kalian anggap lucu ya. Lucu dia bisa marah, bisa nangis-nangis. Senior-senior di sini, mungkin yang dalam bidang industri, marketing, jangan dikerjain bawaan Anda. Kain merasa dirinya kuat, lebih mampu, tidak mau tersaingi, maka Kain membunuh Habel. Powernya dipakai. Ingin lebih cepat kaya, itu juga jebakan dosa. Ya, tadi power itu berbicara mengenai kekayaan juga. Makanya banyak orang yang tertipu dengan investasi. Tadi kita sudah baca bukti-buktinya kan, kripto, investasi kripto dan lain-lain. Banyak. Jadi teman-teman jangan sampai kita itu buta tentang berita zaman, tetapi jangan dihiraukan firman Tuhan. Kalau teman-teman buta berita zaman, teman-teman
nggak bakal tahu ini mau apa, tiba-tiba sudah terjebak juga. Membajak hasil karya orang lain supaya ikut terkenal, itu ada ya di NFT crime, metaverse crime, teman-teman bisa cari beritanya itu. Bajak semuanya. Dia kepingin mempunyai kekayaan seperti Gosali tadi, maka yang dibajak karyanya dia, digabungkan dengan karyanya orang, dimix, karena dia seorang drawing, maka dimix hasil karyanya, kemudian dijual di NFT. Loh ini parah ini ya. Dosa itu sudah sampai segitunya loh. Kepingin kaya tapi membajak hasil karyanya orang. Ya, Kain menghalalkan segala cara untuk melenyapkan Habel. Termasuk tadi ya, membajak hasil karya orang, plagiat, teman-teman yang skripsi, jangan beli skripsi. Ya. Mending kalian sulit untuk lulus, tapi hasil tulisannya sendiri. Lebih baik anak-anak yang masih sekolah, belajar yang sungguh-sungguh, pokoknya tidak remedi belajar, daripada Anda lulus tapi nyontek. Itu ya ini, membajak hasil karya orang lain. Supaya apa? Supaya lulus. Teman-teman yang sudah kerja, mau naik jabatan, jangan nyogok, jangan menjilat atasanmu, cari muka. Poin yang terakhir, berarti dari pride, dia lari ke power, yang terakhir ke pleasure, nggak ada lagi. Yang terakhir, Kejadian 4 ayat 9 sampai yang ke-10. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku? Firman Tuhan mengatakan, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Pleasure ini berbicara tentang kepuasan diri. Kain tidak mau tahu kalau adiknya mati. Dikatakan tadi kan, ditanya Tuhan, di mana Habelmu? Habel adikmu. Wah, gak tahu Tuhan. Loh apakah aku suster ta? Kok tanya-tanya? Loh ini kurang ajar loh ya, Kain ini ya. Ini masih bisa berbicara direct dengan Tuhan, tapi dia sudah begitu kurang ajarnya loh. Karena apa? Dia tidak mau tahu kalau adiknya mati. Dia ini lebih mementingkan apa? Kepuasannya sendiri. Guys, tidak ada dosa yang dapat tersembunyi di hadapan Tuhan. Apa yang kalian lakukan sembunyi-sembunyi, Tuhan pasti tahu. Apakah Tuhan ketika tanya, di mana Habel adikmu, terus Tuhan nggak tahu? Enggak tahu dia. Dia hanya mau kejujurannya Kain. Tapi buktinya apa? Kain enggak mau. Wah, gak enak Tuhan. Kalau aku ngurusi adikku, aku enggak merasa puas. Ngapain ngurus-ngurusi adikku? Adikku itu kan pesaingku, Habel pesaingku. Persembahannya dia diterima, persembahanku enggak. Sekarang sudah tak lenyapkan. Ya saatnya aku tenang dong. Anda mungkin di bidang bisnis senang dengan pesaing Anda yang gugur, yang bangkrut. Hati-hati. Pleasure Anda mulai diintip sama dosa. Terus Anda mulai bangga. Akhirnya ya, sainganku bangkrut. Lihat, dari pleasure larinya ke pride. Dosanya naik, balik lagi ke pride. Anda puas berhasil membalas kejahatan orang lain? Anda suka mencuri, puas. Kalau berhasil mencuri, terus puas ya. Wah, nggak ketahuan, keren. Mencuri nggak ketahuan. Ya ini, kepuasan sendiri. Anda berhasil mencaci maki orang lain, kalau mencaci senang banget. Makanya sampai sekarang nggak boleh ya, ada undang-undangnya. Body shaming nggak boleh kan? Karena itu dosa. Anda puas berhasil menunjukkan otoritasmu, puas menggunakan kekuatanmu, itu dosa. Termasuk kepuasan tadi, kita lihat ada kejahatan apa? Pelecehan seksual. Termasuk di dalamnya bukan hanya seksual harassment, tetapi masturbasi. Itu kepuasan diri sendiri loh. Siapa yang bisa lihat ketika Anda melakukan dosa itu? Orang tua Anda tidak mungkin bisa lihat. Apalagi Anda mempunyai gadget sendiri kan. Punya gadget sendiri, sudah akses-akses sendiri. Apalagi sekarang kalian 10-15 tahun ke depan ini sudah dihadapkan pada dunia yang lebih kejam dari sekarang. Dan itu adalah dosa. Dosa selalu ada hukumannya. There is no free lunch. Kalau ketika Anda melakukan dosa, itu pasti ada hukumannya. Kejadian 4 ayat 11 sampai 12. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu
dari tanganmu. Yang ke-12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Artinya apa? Ketika Kain berdosa, pride-nya kena, power-nya digunakan, pleasure-nya kena sekali, habis Tuhan kutuk. Kain dikutuk Tuhan. Kain susah payah dalam bekerja. Tambah parah ya. Dari Taman Eden tambah parah ya. Sudah dikeluarkan dari Taman Eden, kena kutuk lagi. Yaitu sifat dosa. Dosa tidak akan tinggal diam sampai Anda mati secara rohani. Konklusinya apa hari ini? Anak-anak muda yang dikasih Tuhan, teman-teman muda, profesional muda, kita ini perlu waspada dengan jebakan dosa. Jebakan dosa apa tadi? Yang pertama, pride, kemudian power, kemudian pleasure. Dosa bisa masuk dari segi manapun. Dan ini lingkaran setannya di sini. Sudah pilihannya kalau nggak masuk dari pleasure, nanti larinya ke pride atau ke power. Ini rumusan dosa. Upah dosa itu adalah maut. Tidak ada jalan lain kecuali Anda bertobat.